nomor 12 tahun 2021. Yang kedua adalah untuk mampu melaksanakan pengadaan jasa konstruksi terkait mekanisme penerapan keselamatan konstruksi berdasarkan peraturan LKPP tersebut. Dan yang ketiga adalah mematuhi aspek pengadaan jasa konstruksi dalam hal penerapan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Ini masih banyak sekali yang belum paham mengenai masalah ini, walaupun sebetulnya peraturan tentang SMKK ini sudah dimulai sejak tahun 2018 sebetulnya, walaupun peraturan menterinya muncul tahun 2019 ya, yaitu dengan munculnya peraturan menteri nomor 21 tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi. Terus kemudian pada tahun 2021 itu kita berhasil mengangkat ya masalah sistem manajemen keselamatan konstruksi ke dalam peraturan pemerintah. Jadi sistem manajemen keselamatan konstruksi diatur juga di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Sekaligus beberapa bulan kemudian, mungkin 2 bulan, kita mengupdate peraturan menterinya menjadi peraturan menteri nomor 10 tahun 2021. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, bila sebelumnya pada saat bicara tentang SMKK kita menyebutkannya sebagai berdasarkan Permen 21 tahun 2019, sebetulnya sejak tahun 2021 yang benar adalah penerapan SMKK berdasarkan PP 14 tahun 2021 ya. Setelah itu kemudian baru ada turunannya yaitu Permen 10 tahun 2021. Pada tahun yang sama sebetulnya juga sedang disusun peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 ini. Dan sebetulnya juga peraturan LKPP ini masih banyak mengadopsi peraturan Menteri nomor 21 tahun 2019. Jadi walaupun peraturan LKPP ini munculnya sesudah Permen 10, namun terlalu berdekatan ya, sehingga masih menggunakan peraturan perundangan yang sebelumnya, walaupun masih ada beberapa lah yang kurang cocok, namun sebagian besar masih bisa dimaklumi, masih bisa kita anggap sudah kompatibel lah ya. Nah, ini dasar hukum, dan ini outline-nya adalah kita bicara tentang dasar hukum, lalu terkait dengan peraturan LKPP, lalu yang ketiga adalah terkait dengan protokol pencegahan COVID-19. Walaupun sekarang sudah mereda, namun kita tetap jangan kehilangan kewaspadaan, karena sekarang sudah naik lagi. Salah satu orang juga sekarang sedang isoman lagi ya, jadi pas Delta juga kena. Sekarang ini baru 2 hari kena lagi ya di Jakarta. Jadi mohon teman-teman semuanya jangan menganggap sudah selesai, belum ya. Jadi pandemi ini sedang menuju ditetapkan statusnya sebagai di bawah pandemi ya, kok malah lupa istilahnya ya. Nah itu hanya ada 2 negara di dunia ini yang sudah menurunkan status, dan kita sedang menuju, jadi masih statusnya masih pandemi ya, jadi udah global Pak kalau pandemi. Nah di dalam peraturan LKPP ini kita bicara mengenai definisi, model dokumen, pemilihan seleksi, lalu model dokumen untuk jasa konsultasi dan jasa pekerjaan konstruksi. Jasa konsultasi tentunya untuk konsultansi
MK dan pengawasan. Sementara untuk jasa pekerjaan konstruksi adalah untuk kita mudahnya untuk kontraktor lah ya. Sebetulnya juga mungkin perlu saya tambahkan lagi untuk bagaimana dengan desain and build. Desain and build juga sudah diatur di dalam peraturan ya. Dan tetap juga harus mengacu peraturan terkait dengan SMKK ini. Jadi ingat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, memang SMKK ini sudah berapa tahun ya? 2018, sudah 4 tahun juga. Tapi ternyata orang masih belum mengerti perbedaan antara SMK 3 dengan SMKK ya. Jadi SMK dibikinnya adalah sesuatu yang sama, padahal memang ada kesamaan, namun perlu disampaikan bahwa di dalam SMKK itu SMK 3 itu hanya sebagian saja. Jadi SMK 3 itu bagian dari SMKK. Jadi kalau setiap kali saya bicara SMK 3 langsung saya koreksi ya, karena berarti dia belum bicara secara lengkap, secara utuh. Nah, ini dasar hukumnya adalah tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di sana disebutkan sebetulnya terkait penerapan standar K4, yaitu standar K4 itu adalah keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, Undang-Undang Nomor 2 ini kemudian sebetulnya sudah di akhirnya mendapatkan turunannya, yaitu PP 22 tahun 2020. Jadi lumayan, ini 3 tahun yang molor sedikit beberapa bulan, seharusnya 2 tahun maksimum, ini molor sedikit, yaitu PP 22 tahun 2020. Nah, namun demikian, nah ini lucu lagi, pada saat bersamaan muncullah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja tahun 2020. Gara-gara Undang-Undang Nomor 11 ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 ini terpaksa juga direvisi kembali. Ini baru berapa bulan, terpaksa harus direvisi lagi menjadi yang nomor 3 ini, yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 14 tahun 2021. Nah, SMKK ini yang tadinya di Peraturan Menteri ya tahun 2019 Nomor 21 diangkat masuk ke dalam PP 14 ya, walaupun ada sebagian revisi, namun sebetulnya dapat saya sebutkan, yaitu dari Permen langsung dimasukkan ke dalam PP ini, yaitu di pasal 84. Jangan salah, pasal 84 itu adalah pasal 84, 84A, 84B sampai 84AK. Jadi 32 pasal juga sebetulnya yang diselipkan di sana ya. Sekali lagi ya, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa SMKK itu dasarnya adalah PP 14 tahun 2021. Ya. Yang kemudian peraturan operasionalnya adalah Permen 2021. Nah, untuk jangan dimainkan HP itu. Ya. Jangan belajar dulu. Mute dulu. Terus kemudian, nah ini ada Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Nah ini tetap inline ya, terus kemudian ada nomor 5 adalah yang tadi saya sudah sebutkan berkali-kali adalah Permen nomor 10 tahun 2021 tentang
pedoman SMKK. Sekali lagi, ini adalah aturan operasional dari PP 14. Yaitu sebetulnya ini adalah lampirannya tadinya, ya lampirannya, namun di dalam PP lampiran tidak boleh masuk, jadi terpaksa menjadi Permen lagi, yaitu Permen 10 tahun 2021. Jadi ini selalu kita tidak bisa bicara hanya Permen 10, Pak ya, selalu harus bicara tentang PP 14 tahun 2021 juga. Nah, yang keenam itu adalah dasar hukumnya adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 ya. Ini peraturan oleh LKPP. Dulunya ini adalah terakhir itu Permen 14 ya tahun 2020 ya. Namun Permen PUPR, namun kemudian ini penting ya, memang menyebalkan kalau bicara mengenai peraturan ini, tetapi terutama ini saya lihat ini adalah asosiasi vendor supaya paham itu ya asal usul aturan tentang SMKK ini ya. Nah, jadi tadinya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa itu diatur oleh Kementerian PUPR ya untuk jasa konstruksi. Namun kemudian dilimpahkan kembali ke LKPP sehingga sebagian besar peraturan Permen 14 tahun 2020 itu pindah ke peraturan lembaga ini ya dengan sedikit revisi yang terkait dengan konstruksi. Ya, oke. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 2 ya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Nah, ini perlu kita lihat di sana yaitu pasal 47 ya. Pasal 47 ayat 1 huruf L yaitu kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai banyak kan ya. Nah, salah satunya huruf L adalah perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Jadi ingat ya Bapak Ibu-Ibu, di tahun 2017 istilah keselamatan konstruksi belum muncul. Yang ada adalah K3 ya. Baru kemudian di PP 14 itu dikuatkan mengenai keselamatan konstruksi. Nah, kemudian di pasal 59, nah ini juga penting, ini adalah dasar dari SMKK yaitu dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keempat yang kita kenal. Jadi dari sini kelihatan kan, K3 itu hanya sebagian. Ya. Kemudian, di dalam pasal, jadi balik lagi. Di Undang-Undang Nomor 2 itu pasal 59 itu sebetulnya ada 5 pasal. Ya. Ada 5 pasal, namun dan ini semuanya berkaitan dengan standar keempat. Namun kemudian dipandang ayat 2 sampai 5 itu terlalu detail untuk undang-undang. Maka di Undang-Undang Cipta Kerja di sini ya pasal 59 itu yang hidup hanya ayat 1 yaitu dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Ayat 2 sampai 5 karena terlalu detail dipindahkan ke PP ya. Makanya kemudian pasal 59 ayat 2 hanya berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat sebagaimana diatur pada ayat 1 diatur di dalam PP. Nah, jadi dipindah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu karena terlalu detail untuk undang-undang. Undang-undang disebutkan wah ini harusnya kita memuat yang peraturan yang lebih substansial, yang lebih makro. Ya sudah dipindah sana ya. Nah, tadi saya sebut mula-mula sebetulnya adalah PP 22
namun gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, PP 22 ini pun harus direvisi menjadi PP 14. Nah, di PP 14 ini di pasal 46 ditulis ya, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: A, memenuhi asas nyata dalam dan lain-lain ya. Kemudian B, memenuhi standar keempat. Ya. Jadi ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Jadi ini standar keempat itu hidup baik di Undang-Undang Nomor 2 maupun di Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian diatur di dalam PP 14 tahun 2021 ya. Kemudian kita lihat di huruf D, menggunakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang perlu diingat, perlu dilihat ya, bahwa memang sudah diamanatkan di dalam PP tenaga kerja konstruksinya itu harus kompeten. Kompetensinya, nah tentunya dengan sertifikat kompetensi kerja karena atau SKK ya. Dulu SKA ya. Baik, nah kemudian dokumen SMKK itu sebetulnya sudah dimulai dari tahap pengkajian ya, makanya ini, nah ini saya sebutkan, nah ini tahapan-tahapan konstruksi itu sebetulnya ada 7 ya di dalam dunia konstruksi ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 yaitu pengkajian, perencanaan, perancangan, lalu ini kemudian pembangunan. Itu dibagi 2 pembangunan itu, yaitu tahapan pemilihan tender dan tahapan pelaksanaan konstruksi. Lalu tahapan yang ini tadi udah 4 ya, kelima itu adalah operasi dan pemeliharaan, tahapan ke-6 itu adalah pembongkaran, tahapan ke-7 adalah pembangunan kembali. Jadi itu adalah merupakan sebuah siklus tahapan konstruksi ya. Nah, di 3 pertama kita sebut tahapan tahapan besar, kategori besar prakonstruksi, yaitu prakonstruksi itu ada 3, yaitu tahapan pengkajian, perencanaan dan perancangan. Nah, untuk dokumen SMKK di tahapan pengkajian dan perencanaan itu sangat simpel, dimuat di dalam rancangan konseptual SMKK. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendapatkan paket pekerjaan, katakanlah pengkajian atau FS pra-FS, itu sudah wajib harus bikin rancangan konseptual SMKK. Ya, memang sederhana, tapi itu wajib hukumnya. Nah, jadi yang membuat untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bekerja sebagai pengguna jasa di kementerian-kementerian, dinas-dinas, jangan lupa di dalam kerangka acuan kerja ya, itu harus sudah memasukkan rancangan konseptual SMKK. Jangan lupa itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tahapan prakonstruksi berikutnya yang ketiga yaitu adalah tahapan perancangan. Ini prakonstruksi ya, jadi belum konstruksi ya. Tahapan perancangan. Nah, di tahapan perancangan ini spesial pakai telur. Walaupun namanya sama-sama rancangan konseptual SMKK, tapi isinya itu memuat cukup banyak ya, memuat tingkat risiko mengenai terus kemudian biaya penerapan SMKK yang ada di dalam PE dan sebagainya, itu sudah ada termasuk IBPRP di sini. Sudah disebutkan, sudah dibahas di dalam tahapan perancangan. Jadi kalau ada orang merancang tidak ada rancangan konseptual SMKK, nah ini sudah menyalahi. Terus kemudian kalau beralasan dengan wah ini tidak dimuat di dalam KAK, ya berarti yang membuat KAK-nya yang tidak paham dengan peraturan ya.
Mengapa? Nah, ini penting. Salah satunya adalah pada saat nantinya di tahapan pemilihan, di tahapan tender, maka ada harus disusun kan biaya Pak ya, biaya total ya, OE ya, OE. Nah, di situ kan harus ada biaya penerapan SMKK. Berapa rupiahnya kan harus jelas. Ya, paling enggak sudah tertuliskan di situ, sudah dibahas oleh pengguna jasa. Nah, nanti tinggal ditawarkan oleh peserta tender. Nah, di tahapan pemilihan di tender ini, semua calon penyedia jasa, baik kontraktor maupun konsultan, harus mengirimkan dokumen penawaran teknis, di mana salah satunya adalah RKK. Ya, ini lain dengan RMPK yang dulunya RMK. Ya, RKK itu wajib dikirimkan. Kalau tidak dikirimkan, tidak diupload, gugur. Ya, jadi ini perlu perhatian kepada Bapak Ibu-ibu ya. Walaupun RKK-nya itu untuk penawaran ini, di tahapan penawaran ini, tender ini sangat ringan ya, karena kita tahu ya bahwa ternyata masih menjadi masalah mengenai pemahaman tentang RKK ini, sehingga dimudahkan ya. Sebetulnya dimudahkan sampai ke tahapan terlalu mudah sebetulnya menurut saya, sehingga agak mengurangi esensi dari RKK dan SMKK itu sendiri. Tapi ya apa boleh buat, daripada malah tidak bisa jalan gitu ya. Nah, di tahapan tender ini, jadi ya RKK ini kalau tidak diupload gugur ya Pak ya. Kemudian ada lagi dokumen penawaran harga, di mana di dalamnya harus ada biaya penerapan SMKK. Kalau biaya penerapan SMKK-nya tidak ada, gugur juga. Nah, jadi ini penting untuk dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya, bahwa biaya penerapan SMKK itu hukumnya wajib. Nah, cuma memang begini bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa biaya penerapan SMKK ini masih bisa ditawar ya. Jadi maksudnya menjadi bagian dari tender yang ditawar. Bukan kalau di minyak dan gas itu masuk ke profesional SAM ya. Tidak boleh ditawar, Pak. Jadi SMKK itu khusus SMKK itu tidak boleh ditawar, sudah wajib dikasihkan, fix seperti itu, harus dikerjakan juga seperti itu. Kami belum sampai ke arah sana, mengapa? Nah, ini ada sejarahnya, yaitu bahwa alasannya yaitu bahwa kita masih takut bahwa si pengguna jasa ya, yang menyusun dokumen SMKK untuk tender ini, yang kemudian menjadi profesional SAM, sudah wajib dikerjakan, tidak boleh ditawar itu ya, yang lainnya boleh. Itu nantinya jangan-jangan belum lengkap, tidak lengkap sebagaimana seharusnya. Nah, nanti repot lagi ya. Makanya ini masih menjadi bagian yang ditenderkan. Kemudian Nah ini kita masuk ke peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, ini masih berlaku ya, khususnya untuk ke SMKK ya. Izin minum dulu. Brawijaya, mohon maaf saya potong Pak. Ada 3 peserta yang bilang kalau suara Bapak volumenya terlalu kecil. Masa? Kurang jelas katanya. Bagaimana ya? Suara saya sekarang terlalu jauh dari komputer ya. Sekarang apakah masih terlalu kecil? Bagus, udah bagus Pak, udah bagus. Oh, oke. Berarti tadi terlalu kecil katanya. Siap, mohon maaf. Kemudian
terkait dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, kita lihat di pasal 3 dan pasal 4 terkait dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia tertuang di dalam lampiran 1 lampiran 2 sampai lampiran 6 ya, yang terkait dengan pekerjaan konstruksi terintegrasi ya. Ini ada di sini. Nah, kemudian ada dokumen pemilihan. Nah, nanti di sana dibahas tentang SMKK. Nah, ini kemudian sebelum sampai ke sana saya ingin bicara mengenai definisi. Karena masih banyak yang masih banyak yang masih menggunakan terminologi lama yang memang masih benar tapi tidak pas untuk disampaikan di sini karena kemudian hanya menjadi satu bagian, bukan keseluruhan ya. Tadi seperti contohnya ya tadi SMKK dulunya SMK 3 dianggap sama padahal beda. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sudah jamak, namun perlu disampaikan juga di sini bahwa seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi konstruksi, bukan tender ya. Kalau jasa konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Ini manajemen MK ya. Jadi ini saya sebutkan ya di sini jasa konsultansi konstruksi itu yang 3 pertama pengkajian, perencanaan, dan perancangan itu adalah tentunya di tahapan prakonstruksi sebelum konstruksi dilakukan. Nah, kalau pengawasan dan MK tentunya di tahapan konstruksinya. Kemudian kontrak lumsum, bukan lamsam ya, memang tulisannya lumsum, nggak ada P-nya, karena ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, adalah kontrak dengan, mohon maaf ini saya juga pertama kali dengar ya geli juga lumsum apa itu, karena ini kenapa kok nggak LAMSAM ya, kan kita bacanya lamsam, tapi ya udahlah. Nah, ini kontrak dengan ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk atau keluaran dapat didefinisikan dengan jelas dengan pembayaran senilai harga yang dicantumkan dalam kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Jadi ini nanti juga berkaitan juga dengan biaya SMKK ya Pak ya, karena masih banyak yang mengira biaya SMKK itu adalah lumsum, lamsam ya. Itu benar kalau kontrak secara keseluruhannya memang hanya lumsum. Ya. Kalau kontraknya campuran, ada yang lumsum dan ada yang harga satuan, maka biaya penerapan SMKK wajib masuk ke biaya satuan, tidak boleh dimasukkan ke biaya lumsum. Jelas ya Pak ya? Kemudian kerangka acuan kerja atau KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Nah, ini sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, bagi yang bekerja sebagai pengguna jasa di kementerian maupun di dinas-dinas, atau mungkin ada tenaga di sini yang membantu pengguna jasa untuk menyiapkan KAK. Ini harus diingat ya Pak ya, di dalam KAK harus disebutkan masalah untuk yang tahapan prakonstruksi harus menyusun rancangan konseptual SMKK. Kalau di tahapan DED prakonstruksi DED khusus itu bukan hanya rancangan konseptual SMKK, tapi ada banyak di sana, termasuk biaya penerapan SMKK yang masuk di dalam EE ya, di dalam EE kan ini. Nah,
Kemudian di kerjasama operasi adalah KSO adalah kerjasama antar usaha. Nah, ini nggak usah lah. Ini walaupun perlu disebutkan, namun tidak perlu dibahas. Kemudian ini juga sesuatu yang lama ya, tapi perlu saya sampaikan, lembar data pemilihan atau LDP, yaitu lembar data pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, ini kemudian yang baru ini adalah keselamatan konstruksi. Istilah keselamatan konstruksi muncul baru di tahun 2018-an. Ya, ini ada sejarahnya, Bapak Ibu ya. Sejarahnya apa itu? Sejarahnya adalah pada saat tahun 2018 itu banyak sekali kecelakaan konstruksi. Setiap bulan, bahkan ada yang baru seminggu udah kecelakaan lagi. Sehingga membuat malu pemerintah ini. Kenapa kok banyak sekali kecelakaan konstruksi ini? Karena memang kebetulan tahun 2018 itu proyek fisik demikian banyak ya. Sementara tenaga kerja konstruksi yang kompeten itu tidak bertambah ya. Tidak bertambah. Jadi pada saat itu belum penambahan tenaga kerja konstruksi yang kompeten ya telat bertambahnya ya. Yaitu biasalah ya. Telat ngikutin perkembangan zaman ya. Alhasil, nah itulah ada yang runtuh, ada yang meninggal, ada yang alatnya terus kemudian rusak kecebur dan sebagainya. Sehingga kemudian muncullah apa yang disebut dengan Komite Keselamatan Konstruksi, khusus untuk mengecek kondisi dan memantau dan evaluasi pelaksanaan keselamatan konstruksi di paket-paket yang kebanyakan PSN memang karena keterbatasan waktu dan anggaran, dan juga melakukan investigasi bila terjadi kecelakaan konstruksi. Nah, apa itu keselamatan konstruksi? Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar K4, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, K3 ini ya, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Jadi ada 4 keselamatan yang harus dijamin, bukan hanya K3. Ya, makanya keselamatan konstruksi jauh lebih luas dari K3 saja. Nah, ini perlu dapat perhatian ya. Jadi K3 tidak hilang. Ya, ini yang sering salah, wah ini K3 udah diganti dengan keselamatan konstruksi. Itu anggapan yang keliru. Yang benar itu adalah keselamatan konstruksi itu adalah perluasan dari K3 setelah kita, karena apa? Begitu kita cek K3-nya oke, tapi kenapa masih timbul kecelakaan konstruksi? Karena K3 itu lebih ke fokusnya ke tenaga kerjanya. Sementara kalau keselamatan konstruksi lebih komprehensif, tenaga kerjanya, alatnya juga harus dipikirkan, material keselamatan dari materialnya juga harus dipikirkan, publiknya keselamatannya juga harus dipikirkan, yaitu masyarakat ya, lingkungannya juga harus diperhatikan ya. Bahkan aset konstruksi yang sudah ada maupun yang sedang dibangun juga harus diperhatikan. Jadi benar-benar komplit ya, komplit pakai telur ini keselamatan konstruksi ini yang sudah mencakup K3 di dalamnya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan hanya bicara masalah K3 ya. Apalagi memberikan makna K3 ini adalah untuk SMKK. Enggak ya. SMKK itu lebih luas dari itu. Nah, ini kemudian kita sampai ke SMKK-nya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Ini adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Ya, Pak ya.
Nah, terus kemudian apa yang harus kita bikin? Nah, kita tentunya harus mempunyai perencanaannya. Nah, perencanaannya kita sebut dengan rencana keselamatan konstruksi. Kalau K3, ada yang disebut dengan rencana keselamatan dan kesehatan kerja, disebut dengan RK3, ya Pak ya. Khusus untuk dunia konstruksi, namanya menjadi RK3K atau RK3 konstruksi. Nah, ini kemudian sejak tahun 2018 diganti menjadi RKK yang lebih lengkap tadi. Pak ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Perjalanan waktu istilah ya, tadinya ada RK3 menjadi RK3K. Ini khusus di dunia konstruksi loh ya. Lalu kemudian muncul RKK ya. Nah, ini RKK ini adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Nah, ini sekali lagi di sini nanti di dokumen RKK ini akan terlihat bukan hanya masalah K3 saja, karena masih banyak yang salah pengertian, yaitu SMKK ini pada saat tender dia hanya bicara mengenai tenaga kerja, konstruksinya terkait dengan keselamatan dan kesehatannya saja. Nah, ini yang perlu dibenahi, diluruskan pemahaman ini ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, untuk mendukung SMKK ini yang sudah ada sekarang ini itu adalah ahli K3 konstruksi. Ingat, SMKK di lapangan tidak boleh ada ahli K3 doang, ahli K3 umum. Justru yang dibahas sejak tahun 2008 sebetulnya sudah sekian tahun yang lalu ya. Sudah 14 tahun yang lalu kita tidak pernah bicara di luar ahli K3 konstruksi. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, mengapa kok ahli K3 konstruksi? Nah, ini ibarat ahli K3 itu adalah dokter umum, ahli K3 konstruksi adalah dokter spesialis konstruksi. Bapak ya. Jadi kalau Bapak sebagai konsultan atau kontraktor mengirimkan ahli K3 umum, itu untuk yang proyek yang besar bisa, tetapi tidak sebagai pimpinan UKK ya. Nanti saya bahas apa itu UKK. Terus apalagi kalau cuma satu ahli K3 konstruksi, tentunya yang dikirim harus ahli K3 konstruksi beneran, bukan ahli K3 umum. Nah, ini masih banyak yang beralasan ahli K3 konstruksi susah Pak, yang ada ahli K3 umum. Nah, itu nyarinya kurang keras. Karena apa? Ini sudah tahun keempat ya, sudah tahun keempat ahli K3 konstruksi sudah banyak. Ya. Nah, apa itu ahli K3 konstruksi? Adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain ahli K3 konstruksi, sejak munculnya PP 14 tahun 2021, kita perkenalkan satu lagi yaitu ahli keselamatan konstruksi. Nah, ini beda ya, karena ahli keselamatan konstruksi itu adalah safety engineer, bahasa Inggrisnya. Ya. Seorang engineer, Pak, seorang engineer, ya. Kalau ahli K3 konstruksi saat ini masih ada yang bukan engineer, yaitu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ya, mengeluarkan ahli K3 konstruksi. Ya kita akomodasi karena memang ada kok, ya sudah, ya ada. Walaupun nantinya ini belum Pak, karena apa? Ahli keselamatan konstruksi ini
belum operasional tapi sudah diamanatkan akan ada, ya. Jadi ini perlu perhatian ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau untuk petugas keselamatan konstruksi, nah dulu ada petugas K3 konstruksi. Sejak tahun 2021, ya udah 2 tahun ya, 1,5 tahun ya. Nah ini petugas K3 konstruksi itu digantikan oleh petugas keselamatan konstruksi. Ya, itu sudah 1,5 tahun. Mohon dibuka yang lain, panitia, Mbak Salma. Nah, pertanyaan yang banyak muncul, Pak, kami masih banyak petugas keselamatan konstruksi, Pak, masa dan belum ada petugas keselamatan konstruksi. Perlu diingatkan, petugas keselamatan konstruksi, petugas K3 konstruksi itu kalau memang masih berlaku sertifikatnya, ya tetap masih bisa ya Pak ya. Ingat, masih bisa dipekerjakan ya. Nah, kalau nanti kemudian beliaunya yang bersangkutan itu memperpanjang sertifikatnya, namanya otomatis menjadi petugas keselamatan konstruksi ya. Ini ingat ya, jadi mengapa ini perlu menjadi sesuatu yang heboh gitu ya. Perlu karena banyak yang dari tahun 2012 itu sudah mendapatkan sertifikat petugas K3 konstruksi. Nah, terus kemudian menuntut, saya sudah punya sertifikat, karena pada saat itu ya, tidak ada batas waktunya. Kan biasanya berlaku sekian tahun ya. Sekarang aja SKK kan berlaku tadinya 3 tahun, SKA 3 tahun, sekarang menjadi 5 tahun. Nah, ini nggak ada batas waktunya. Nah, di dalam Permen 10 tahun 2021 sudah disebutkan waktunya itu adalah 3 tahun atau 5 tahun, lupa saya. Udah ngikutin yang 5 tahun atau belum, lupa. Tapi intinya yang dulu masih dikasih waktu sampai batas sampai dia harus update gitu ya, dikasih waktu kalau nggak salah 6 bulan atau ya. Nah, setelah itu harus diupdate ya, kan memang pengetahuan kan berubah, bertambah ya, berkembang. Bahkan SKK aja harus ada tenggat waktunya, masa ini enggak gitu ya. Jadi ini setelah itu tapi tidak masalah, kemudian bisa diperpanjang dengan mudah. Kemudian istilah lain adalah biaya penerapan SMKK. Dulu biaya penerapan SMK 3 ya, tapi ini sudah diperluas menjadi biaya penerapan SMKK, yaitu biaya penerapan SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap pekerjaan konstruksi. Itu adalah definisinya. Pengguna anggaran yang ini udah biasa lah ya, nggak usah saya sampaikan. KPA juga biasa, OKPBJ sudah biasa, mungkin saya skip saja. Pokja pemilihan juga sesuatu yang biasa ya. Pejabat yang menandatangani kontrak, itu pejabat menandatangani kontrak adalah pejabat, ini juga sudah biasa. Tapi ya oke lah ya. Nah, yang perlu saya highlight itu adalah kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Tadi saya sudah menyebut, yaitu daftar kuantitas atau keluaran yang telah diisi, harga satuan kuantitas keluaran, dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. Jadi sebagian ada yang lumsum, sebagian ada yang harga satuan. Ini kontraknya dalam satu kontrak. Namun sekali lagi, biaya penerapan SMKK kalau kontraknya gabungan
harus masuknya ke harga satuan, tidak boleh dimasukkan ke yang lump sum. Ingat ya Pak ya, Bapak Ibu-ibu. Nah, ini pelaku pengadaan barang dan jasa, ada pengguna anggaran, ada KPA, ada PPK, ada pejabat pengadaan, ada Pokja. Ini pejabat pengadaan dan Pokja itu bedanya kan udah tahu ya. Lalu ada agen pengadaan, penyelenggara swakelola. Nah, ini masih banyak yang belum paham untuk pekerjaan swakelola. Termasuk anak buah saya sendiri masih banyak yang belum. Ini terus kemudian penyedia. Nah, yang tidak ada lagi adalah PJPHP dan PPHP yang sudah dihapus dari pelaku pengadaan sejak keluarnya Perpres nomor 12 tahun 2021. Lainnya masih sama. Nah, ini kemudian lampiran 5, yaitu terkait dengan dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nah, ini yang teman-teman masih suka kebingungan ya. Nah, ini untuk jasa konsultansi konstruksi, ini pemilihan seleksi ya. Ini jasa konsultansi konstruksi, kan ada 2 ya, ada personelnya dan ada biaya langsung non personel, yaitu di situ ada biaya penerapan SMKK. Jadi biaya penerapan SMKK itu masuknya ke biaya langsung non personel ya, yaitu wajar, masuk akal ya, masuk logika. Masuknya ke biaya langsung non personel ya. Dan biaya langsung non personel kan bukan hanya biaya penerapan SMKK saja. Nah, ini adalah jasa konsultansi konstruksi. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Dulu itu kan tidak ada atau mungkin sebagian lah yang mewajibkan juga harus ada ahli K3 konstruksi. Nah, di aturan terbaru, nah ini sekarang makanya penting menjadi ahli K3 konstruksi itu sekarang sebetulnya Bapak-bapak Ibu-ibu lebih strategis. Karena apa? Apapun proyeknya di bidang konstruksi ya, maka akan dibutuhkan ahli K3 konstruksi. Bayangkan, ahli jembatan hanya akan bekerja untuk proyek jembatan. Ahli jalan juga sama. Ya. Ahli bendungan ya akan bekerja di proyek bendungan. Kalau ada proyek pekerjaan jalan dia nggak bisa ikut. Sementara ahli K3 konstruksi dan sebentar lagi ada ahli keselamatan konstruksi ya, itu dimanapun dia akan diperlukan. Ya. Jadi lahan pekerjaannya itu lebih luas. Ya. Nah, dalam hal jasa konsultansi yang ditunjuk merupakan, nah ini ya, jasa konsultansi pengawasan atau MK dengan komposisi personal tenaga ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan ini ya, untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi besar atau sedang, terdiri dari ahli utama K3 konstruksi atau ahli madya K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ini untuk konsultan ya, untuk kontraktor juga sebetulnya sama ya. Jadi tadinya banyak yang kemudian hanya mensyaratkan ahli utama K3 konstruksi untuk besar dan sedang. Masalahnya ahli utama K3 konstruksi itu masih jarang ya, masih beberapa ya. Saya pun baru dapat tahun lalu ya, ahli utama ini masih jarang sekali. Nah, makanya disebutkan atau artinya ya kalau bukan itu ya boleh ini gitu ya. Ini penting untuk pengadaan barang dan jasa ya, untuk tender ini sangat penting
kata atau itu sangat penting. Atau ahli media K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ya. Dan 3 tahunnya juga tidak kemudian hasil ini Pak Bu ya, Bapak Ibu-ibu, hasil ini kerja tahun ini cuma 3 bulan, tahun berikutnya 3 bulan, wah itu bisa bertahun-tahun itu. Nah ini enggak, ini sejak dikeluarkannya sertifikat ya. Kemudian B, untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi sedang atau menengah terdiri dari ahli media K3 konstruksi ya, atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ya, Bapak Ibu-ibu, ini juga sama. Pak, saya tidak punya ahli media K3 konstruksi. Ya sudah, kan katakanlah dia risiko sedang. Ya sudah, cari saja ahli muda ya. Nah, untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko konstruksi kecil terdiri dari ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini bedanya. Di sini bedanya dengan pekerjaan konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi untuk kontraktor. Kalau untuk kontraktor, nah ini untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan konstruksi kecil, boleh ahli muda K3 konstruksi, boleh petugas K3 konstruksi, boleh petugas keselamatan konstruksi. Intinya petugas itu boleh. Apa bedanya petugas dengan ahli? Kalau ahli itu harus S1, Bu. Bapak, kalau petugas boleh D3 ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau untuk konsultansi, nah ini harus S1 ya, tidak boleh D3. Ini penting ya. Kemudian yang kedua, jasa konsultansi pengkajian, perencanaan dan perancangan, komposisi personel tenaga ahli mensyaratkan tenaga ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ya, jadi ada 2 ya. Cuma saya ingatkan, ahli keselamatan konstruksi sampai sekarang masih belum ada karena ini adalah dibutuhkan nanti SKKNI dan sebagainya, yaitu cukup memakan waktu panjang untuk menyiapkannya. Tapi yang jelas ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi sudah diatur. Itu kan karena pengaturan kan kadang-kadang lama ya. Bikin aturan ini. Nah, ini kemudian contoh jasa konsultansi perorangan atau kontrak waktu penugasan. Nah, ini bentuk rincian biaya langsung non personal. Kalau yang personalnya kan udah lah ya, kita nggak urusan lah ya. Nah, sekarang untuk rincian biaya langsung non personel. Nah, ini ada macam-macam, ada biaya kantor, biaya perjalanan dinas, biaya laporan. Nah, kemudian berikutnya ada biaya penerapan SMKK. Nah, ini masih simpel ya, biaya penerapan SMKK itu ya memang ada dokumen ya, biaya laporan lainnya, juga yang masih sifatnya masih ada alat pelindung diri, alat pelindung kerja, nah baru sampai ke situ sebetulnya, ya. Jadi masih sederhana. Oke, nah untuk contoh jasa konsultansi badan usaha dan kontrak waktu penugasan. Nah ini sama kan, ada biaya kantor, biaya perjalanan dinas, biaya laporan, kemudian ada biaya penerapan SMKK. Ini juga sama, masih berkutat di alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. Ya. Jadi hanya 2 itu aja. Biaya yang non personelnya ya. Kalau personelnya kan ada ahlinya. Untuk biaya langsung personal
ini biaya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan, biaya keuntungan, dan biaya umum hanya diperhitungkan dalam biaya langsung personel. Nah, biaya langsung non personel dapat berupa harga satuan tetap atau pengganti, biaya atau bukti tagihan dengan lump sum. Nah, ini Bapak Ibu, ini terkait biaya penerapan SMKK-nya. Nah, definisi dari alat pelindung kerja di sini ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini mengapa kok diatur ya? Karena kita selama ini mengaturnya itu hanya untuk kontraktornya. Ya. Untuk konsultannya, terus banyak protes, loh Pak, kami kan juga butuh selamat. Ya. Jadi untuk yang di tahapan DED, dia juga ke lapangan. Di lapangan menemui bahaya juga, baik yang bahaya jatuh, bahaya binatang buas, binatang melata, macam-macam ya. Nah, itu tidak pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di tahun 2021 inilah kemudian oke, berarti memang dibutuhkan selain biaya personel ahli K3 konstruksi tadi, juga harus ada biaya penerapan SMKK non personelnya. Pak ya, ini mengapa ini muncul ya? Ini sedikit gambaran. Kemudian ketentuan lain-lain. Oke. Nah, ini para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi harus mematuhi ketentuan. Nah, ini ya, macam-macam lah ya. Tapi saya hanya menggarisbawahi yang nomor D, yaitu lingkup perancangan konstruksi harus meliputi. Nah, ini perancangan nih, ini perancangan ya. Penetapan standar perancangan dan lain-lain. Tapi saya garis bawahi yang nomor 6 dan 7. Ini 6 mestinya juga harus dihitamkan ini, ditebalkan ya, di bold ya. Mengapa? Karena ini saling berkaitan ya. Nomor 4 juga harus dihitamkan ya. Di bold ya. Karena 4, 6 dan 7 sebetulnya erat kaitannya dengan rancangan konseptual SMKK ya. Mengapa? Nah, ini yang nomor 7 kan identifikasi dan penerapan pengendalian risiko keselamatan konstruksi IBPRP. Nah, ini sangat berkaitan dengan metode pelaksanaannya. Contohnya apa? Ya, kita merancang, ini kan perancang ya, merancang konsultan DED, merancang jembatan. Kan harus sudah tahu, ini dirancang dengan menggunakan full support ya, pakai shoring ya. Disupport bawahnya baru dicor atasnya, gelagarnya katakanlah gelagar pelengkung modelnya, melengkung pakai box gitu. Tapi karena kesulitan tidak bisa pakai segmental, tapi dicor di tempat, jadi harus pakai full shoring atau full support gitu ya. Pakai bekisting lah istilahnya kalau yang lebih simpel. Nah, itu harus sudah dipahami dari depan. Artinya apa? Ya tentunya ini bukan untuk jembatan di sungai kan. Kalau di sungai kan ada airnya ya. Nah, ini lain lagi katakanlah ini katakan bukan jembatan, ini flyover ya, flyover. Nah, bisa pakai full support. Bisa juga pakai model diluncurkan dari samping ya, gelagar sudah utuh panjang katakanlah 35 meter, dari samping didorong luncur sampai menyeberang ujungnya sudah sampai di seberang, kemudian diturunkan. Bisa juga pakai segmental precast
sepotong pasang, dari arah sebaliknya juga sama, kemudian ketemu di tengah. Semuanya menghasilkan bahaya yang berbeda-beda. Sama-sama jembatan, sama-sama flyover, ya. Tapi karena metodenya berbeda, bahayanya tentunya juga berbeda. Seperti contohnya kalau full support, itu masalahnya kalau perancahnya itu tidak kuat, ya. Scaffolding, kita nggak boleh pakai scaffolding yang model untuk gedung, ya. Kalau untuk bikin jembatan harusnya yang lurus-lurus itu kemudian dengan diameter yang besar, kemudian dikasih diafragma dan pengaku lateral, ya. Nah itu kalau satu saja tidak kuat, katakanlah harus pakai slipper. Slipper itu apa? Yaitu batangan beton yang dicor di tempat yang bisa berfungsi sebagai landasan, ya. Harus pakai slipper. Kalau slippernya nggak benar atau tadi scaffolding gedung dipakai untuk jembatan, ya siap-siap runtuh, ya. Jadi itu bahayanya, itu salah satunya, ya. Kemudian bahayanya untuk yang kayak gitu model perancah itu, pekerja tidak boleh turun di situ, jadi harus dari luar, ya. Mengapa? Nah ini beberapa kejadian itu pekerja turun lewat ya tadi perancahnya tadi. Nah pas turun itu kemudian salah menendang atau salah menginjak, akhirnya runtuhlah semuanya, dan termasuk dianya sendiri juga tertimpa beton yang masih fresh, ya, yang masih basah, akhirnya meninggal. Ini di beberapa tempat, ya, modelnya seperti itu. Jadi risiko ini harus diidentifikasi oleh si perancang DET. Lain lagi kalau modelnya segmental. Kalau segmental kan nggak ada urusan dengan perancah yang seperti tadi, kan, tidak ada urusan pekerja bahayanya tertimpa semen basah, ya, beton basah. Tapi kalau segmental, pekerja tertimpa balokan beton ada, atau jatuh dari ketinggian, oh iya ada, ya. Nah ini berbeda-beda, ya, tergantung dari metode pelaksanaannya. Makanya sangat penting. Kemudian metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sudah harus dibahas dari awal. Nah ini kelemahan kita ini, kita bisa membangun, begitu mau mengoperasikan bingung. Begitu melakukan pemeliharaan bangunan bingung, ya. Contohnya nih, ya. Contohnya. Bapak Ibu tentunya tahu jembatan Akashi Kaikyo Bridge, ya. Ini sejak tahun 95 atau 96 itu sudah menjadi jembatan terpanjang di dunia, sampai sekarang belum tergantikan. Kebetulan tahun 2007, wah udah lama juga, ya. Saya ke sana, wah itu di bawah jembatannya itu juga dibangun struktur lantainya dari baja yang berkisi-kisi, jadi kita bisa melihat ke bawah, ngeri-ngeri juga, ya, ngeri sedap, ya. Nah itu khusus untuk melakukan pemeliharaan, bahkan pakai mobil listrik, itu mobil yang kayak di lapangan golf itu, untuk melakukan pengecekan kondisi jembatannya. Jadi sudah dipikirkan dari sebelum dibangun. Nah kita itu masih sering begitu membangun, terus kemudian mau mengganti bearing jembatan, bingung. Loh ini gimana, ya? Kok kita lupa membuat landasan untuk mendongkrak, ya. Kan kita kalau mau ganti bearing jembatan kan didongkrak dulu itu jembatannya, ya, satu sisi, terus kemudian digantilah bearing itu cepat-cepat, terus kemudian dibalikin lagi supaya lalu lintas bisa segera berfungsi. Nah kemarin-kemarin itu sempat kelupaan itu, ya. Loh, dibikin pilarnya wah ramping, indah, begitu mau ganti bearing nggak bisa. Nah ini
Inilah pentingnya disusun metode pengoperasian dan pemeliharaan. Ini baru ada sejak tahun 2019. Sebelumnya tidak pernah kita atur, Pak, ya. Oke. Ini model dokumen pemilihan untuk seleksi ya, untuk konsultan ya. Oke, ini untuk persiapan pengadaan mungkin bisa di mute, itu ada yang bocor. Untuk persiapan pengadaan, nah ini untuk persiapan pengadaan ini oleh si PK ya. Baik untuk pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi untuk kontraktor maupun untuk konsultan dilakukan oleh PPK. Itu yang antara lain adalah melakukan review dan penetapan spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi dan KAK untuk jasa konsultansi. Nah, ini di lampiran 5 ya, untuk ketentuan spesifikasi teknis. Kalau spesifikasi teknis kan kontraktor ya, mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Kalau untuk jasa konsultansi, kalau tadi kan untuk pekerjaan konstruksi kontraktor, kalau ini untuk konsultan, ini istilahnya adalah KAK ya. Kalau KAK sama sebetulnya ya, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, khusus untuk jasa konsultansi, konstruksi pengawasan dan manajemen penyelenggaraan jasa konstruksi atau MK. Ini jadi ada dua ya, spek teknis untuk kontraktor, KAK untuk konsultan ya. Masih ada bunyi aneh-aneh nih. Masih apa ya? Mbak Salma bisa dimatiin. Nah, masih di tahapan persiapan pemilihan penyedia. Nah, ini ada di lampiran 1 dan 2 peraturan LKPP nomor 12 ya. Nah, untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, untuk tender atau seleksi, tender cepat, penunjukan langsung, dan tender terbatas dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Jadi ada pejabat pengadaan dan Pokja Pemilihan. Keduanya harus melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Ya. Cuma dua-duanya biasanya ini ya, kalau akan ngecek dari PPK ya, dari PPK mana nih dokumennya udah lengkap belum, kalau enggak dikembalikan. Termasuk salah satunya adalah dokumen yang terkait dengan SMKK. Nah, dokumen ini, yang berkaitan dengan SMKK adalah uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, penetapan tingkat risiko ini sebetulnya yang menetapkan pertama kali itu sebetulnya adalah si konsultan DED. Dia yang tahu risikonya ya. Walaupun di dalam Permen 10 itu kemudian diatur untuk memudahkan apa saja yang langsung risikonya katakanlah besar atau berat atau tinggi ya. Langsung diatur. Dan ini walaupun ada kaitannya dengan besaran biaya, namun sebetulnya tidak langsung berhubungan ya. Jadi ada proyek 4 miliar jembatan gantung pedesaan. Itu sudah langsung risiko besar, tidak usah dihitung-hitung, udah langsung risiko besar.
Nah, ini teman-teman, bahkan ini teman saya di tempat kerja yang melakukan perencanaan ini masih keliru aja. Jadi makanya saya, ini gimana sih nggak ngikutin peraturan itu. Karena jembatan gantung risikonya ditulis sedang. Padahal sudah jelas bahwa risiko untuk jembatan gantung pedesaan, walaupun pedesaan ya, itu risikonya sudah besar. Walaupun biayanya hanya 3 miliar, 2 miliar, 4 miliar, atau 6 miliar itu ya, jembatan gantung ya, tergantung bentangannya. Jadi tidak perlu harus katakanlah di atas 50 baru risikonya besar. Enggak. Ya. Ada yang cuma 2 miliar pun bisa saja risikonya besar. Ya. Ini yang perlu dipahami ini karena masih banyak sekali kesalahan-kesalahan pengertian ini. Syarat-syarat umum kontrak. Nah, ini untuk ketentuan umum, tugas dan wewenang pengawas pekerjaan. Nah, ini disampaikan di dalam peraturan itu, pengawas pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit apa? Nah, ini A. Mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi, RMPK ini. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Ini pengawas ya. Memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan. Nah, ini harusnya di-bold juga karena ini kaitannya sangat erat dengan SMKK juga. Masih sering terjadi kontraktor melaksanakan pekerjaan tanpa lapor, ya langsung saja hajar bleh, habis itu kecelakaan, habis itu bingung, ya itu yang sering terjadi, ya konsultan ya nggak salah kalau itu, ya karena memang tidak izin. Nah yang repot itu kalau ada yang kemudian meninggal, nah itu barulah itu tuding-tudingan itu antara konsultan dan kontraktor. Kemudian C, memeriksa dan menyetujui kemajuan. Ini oke ya, seperti biasa. Yang D, memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi. Nah ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini memang ini peraturan LKPP ini masih sebetulnya masih mengacu ke peraturan Menteri nomor 21 tahun 2019. Kalau sudah mengacu ke Permen 10, mestinya juga ini bukan hanya mutu dan keselamatan konstruksi, tapi juga terkait dengan lingkungan dan manajemen lalu lintas. Nah ini namun oke lah ya, tapi intinya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, SMKK itu bukan hanya masalah tenaga K3, tetapi juga termasuk dengan mutu dan yang kedua tadi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi makanya kalau sekarang terus SMK 3, kalau SMK 3 jelas hanya K3 Pak. Padahal SMKK itu juga bicara mengenai mutu. Nah ini yang sering masih banyak sekali konsultan tiap kali datang ke saya itu saya tanya ya, saya tes itu ya masih ngomongnya masih masalah K3 saja. Dia tidak tahu bahwa SMKK itu juga bahas mutu. Ya. Mengapa mutu dibahas? Karena ini ada ceritanya ini ya. Ini tolong perhatikan. Mutu itu diatur sejak tahun 2008 atau 2009 sudah ada permennya. Ya, terkait dengan sistem manajemen mutu. Namun tahun 2018-an awal itu keluarlah SE tentang SPIP sehingga peraturan tentang mutu yang sebetulnya SPIP itu hanya membahas bagian ya, tetapi menggugurkan peraturan tentang SMM ini ya, sehingga mutu ini sempat setahun tidak ada aturannya. Akhirnya, karena mutu dan keselamatan konstruksi itu sangat erat kaitannya, maka mutu itu
dimasukkan ke dalam SMKK. Ya. Jadi di tahun 2019 ini yaitu Permen 21 ya, sebelum jadi pendahulu Permen 10, ini pertama kali kita mengintegrasikan antara keselamatan konstruksi dengan mutu. Bukan keselamatan konstruksi, antara K3 dengan mutu ya. Ini pertama kalinya ya. Dan ini tidak banyak negara yang sudah mengintegrasikan karena secara ISO itu kan berbeda ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 ya, bukan SMKK, itu ISO 45001. Sementara mutu 9001 ISO-nya. Jadi dua ISO yang berbeda. Nah, di kita itu kita kombinasikan ya. ISO 9001 dan 45001 ya. Kebetulan 45001 itu juga baru muncul tahun 2018. Jadi kita pengadopsi ISO 45001 yang pertama kali, mungkin pertama kali di dunia. Ya, karena apa? Ya kita langsung pelajari, langsung kita integrasikan pula ya. Yang mengintegrasikan mutu dan K3 itu langsung itu juga masih sedikit negara ya. Jadi kita lumayan lah, sudah cukup maju ini kita. Apalagi di tahun 2021 masih ditambah dengan 2 lagi. Jadi bukan hanya 2 integrasinya. Ini kemudian pelaksanaan penyelesaian adendum dan pemutusan kontrak. Nah, ini untuk RKK ya. RKK perlu disampaikan bahwa RKK itu sebetulnya sudah dikirimkan oleh kontraktor sebelum menang, yaitu masih sebagai calon kontraktor, calon penyedia jasa, dia harus mengirimkan RKK penawaran. Pada saat penawaran itulah makanya disebut dengan RKK penawaran. Sebetulnya RKK ya cuma RKK aja ya. Tapi karena dikirimkan pada saat penawaran, maka kita sebut RKK penawaran. Kemudian pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu atau PCM, maka penyedia jasa ya, si kontraktor wajib mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat PCM. Kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh pejabat penandatanganan kontrak. Ya. Kemudian para pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. Nah ini jadi bukan hanya penyedia jasa saja, tetapi juga si penggunanya, si PPK, Kasarker juga wajib menerapkan dan mengendalikan. Ya. Kemudian RKK menjadi bagian dari dokumen kontrak. Nah, ini penting ya. Nah, bagaimana kalau terjadi perubahan-perubahan ya di dalam ada adendum, ada revisi desain, maka penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK. Namun demikian, Bapak Ibu, pemutakhiran RKK itu harus mendapatkan persetujuan pejabat penandatanganan kontrak ya. Mengapa demikian? Ya, jangan sampai si penyedia kemudian memutakhirkan RKK sedemikian rupa sehingga sangat ringan sehingga tidak ada artinya. Nah, makanya diubah kan bisa saja menuju ke arah yang lebih baik dan juga menuju ke arah yang tidak baik. Makanya harus mendapatkan persetujuan si PPK. Namun demikian, persetujuan ini, nah ini patut digarisbawahi ya, persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Mengapa demikian? Ini ada sejarahnya. Jadi kebetulan pada saat itu terjadi kecelakaan konstruksi. Si penyedia jasa, si kontraktor ini kemudian minta tolong komite waktu itu ya. Terus kemudian dengan enaknya bilang RKK, terus dipikirnya atau
untuk memudahkan penyedia jasa ini, dia kemudian menyampaikan, oh itu kita hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh Komite Keselamatan Konstruksi. Wah, ini berarti dia memindahkan tanggung jawabnya yang seharusnya di dia, dipindahkan ke komite. Makanya kita terus kemudian, wah ini nggak benar ini. Makanya ditambah klausul bahwa persetujuan ini tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Jelas ya Pak ya? Ini, aduh saya masih banyak nggak sih? Ini rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah ini pada saat PCM, nah ini untuk penerapan SMKK, RKK harus dibahas, RMPK harus dibahas, RKPPL harus dibahas kalau ada, karena RKPPL dan RMLLP, ini masih RMLL nih. Ini harusnya RMLLP ya. Ini untuk yang resikonya kecil itu boleh tidak ada. Ya, makanya di sini ditulis apabila ada. Jadi empat-empatnya ya Pak ya, penerapan SMKK itu empat-empatnya. Ada RKK, RMPK, mutu ya, RKPPL, lingkungan, dan RMLLP, manajemen lalu lintas. Ya. Nah kemudian ada rencana kerja, itu biasalah ya, organisasi kerja. Namun demikian Bapak Ibu-Ibu ya, organisasi kerja itu sangat penting karena organisasi kerja yang tidak beraturan, yang tidak mementingkan keselamatan, itu nanti dampaknya sangat besar terhadap keselamatan konstruksi juga. Ya. Kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan konstruksi. Mengapa kita sebut demikian? Karena banyak metode kerja yang tidak memperhatikan keselamatan konstruksi. Ini salah satu contoh nih, wah ini di kereta api cepat nih. Ada pilar yang harus dibongkar karena lokasinya ternyata bergeser setengah meter atau apa ya, lupa saya. Nah, itu 500 ton Bapak Ibu-Ibu, ya. Kemudian caranya oleh mereka itu dipotong bagian bawahnya, ya, potong bagian bawahnya terus kemudian didorong, ya. Cuma ya ini, ya, Bapak ini ya, ini pilar jembatan yang gede, masif Pak ya. Nah, kemudian ternyata dia mau menjaga supaya tidak roboh katakanlah ke kanan itu ya, maka disangga oleh alat berat sebanyak 4 buah. Masalahnya tingginya 15 meter Pak. Alat berat itu kalau dosernya diangkat itu paling berapa? Paling 8 meter ya. Jadi tidak cukup untuk menahan dorongan kalau ambruk ke kanan. Nah, untungnya kok ya digunakan 4 Pak. Digunakan 4 doser untuk menahan itu. Yang harusnya robohnya ke kiri, ternyata robohnya tetap ke kanan. Untungnya syukur alhamdulillah orangnya sempat lompat operatornya. Sehingga hanya hancur ini. Nah, ini terkait dengan metode kerja yang sangat keliru. Pekerjaan triliun loh ya, pekerjaan triliun ini. Ya. Ya syukur alhamdulillah tidak ada fatalitas. Fatalitas itu adalah meninggalnya seseorang di dalam proyek kita. Nah, kemudian pengaturan subkontraktor dan lain-lain juga memang diperlukan, tapi tidak berkaitan dengan kita. Perlindungan tenaga kerja. Ya, perlindungan tenaga kerja. Ini ada subkontraktor. Nah, ini penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya pada program BPJS. Nah, ini Bapak Ibu-Ibu, ini saya sampaikan ya. Sebetulnya kita maunya udahlah tenaga kerja toh juga kantong kanan kantong kiri. Ini dimasukkan ke biaya SMKK. Namun ternyata BPJS ini aturannya itu tertulis penyedia dan subkon itu
atas biaya sendiri, ya terpaksa kita pakailah itu. Walaupun sekali lagi masih kantong kanan, sebetulnya kantong kanan dan kantong kiri saja. Ya. Efek negatifnya kalau biaya sendiri ini, nah kerjanya 100, nanti yang didaftarkan cuma 25. Ya. Kemudian yang kedua, penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerja konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Nah ini ini suatu suatu klausul yang penting ya. Kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta tenaga kerja konstruksi dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut. Jadi memang para kontraktor, vendor sama ya, ini banyak vendor ya. Vendor itu pemasok ya, itu tidak bisa kemudian begini, karena kemarin-kemarin itu masih suka menghindar ya, wah itu kami hanya vendor, oh itu kami hanya subkon. Nah itu tidak benar ya. Nah ini penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerja konstruksinya, termasuk tenaga kerja konstruksi subkontraktor jika ada, perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. Jadi ini hati-hati pada saat menyusun biaya itu sudah harus diperkirakan di situ ya. Ini soal melaporkan, nah ini sama ya. Jadi kalau ada kecelakaan harus 24 jam ya. Memang kita itu masih belum saklek ya. Kalau minyak dan gas 24 jam gagal melapor ya, kemudian langsung di blacklist ya. Kita belum. Asuransi ini penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK ya. Kemudian namun ini ya, kalau soal asuransi ini besaran asuransinya sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak. Nah ini juga penting ya, karena sering keliru ya. Harga kontrak telah memperhitungkan beban pajak, yang dimana sekarang 11% ya, keuntungan dan biaya tidak langsung, ya. Kemudian biaya pelaksanaan pekerjaan dan biaya penerapan SMKK. Nah, dari sini jelas bahwa biaya penerapan SMKK bukan biaya tidak langsung. Kalau dulu hanya dua ya, biaya itu, biaya langsung dan tidak langsung, sekarang itu ada lagi biaya yang ketiga, biaya penerapan SMKK. Ya, ini penting ya. Jadi biaya penerapan SMKK jangan dimasukkan ke dalam satu kategori keuntungan dan biaya tidak langsung. Ya, berbeda. Divisi sendiri ya. Nah, ini biasalah ya, untuk orang kerja 8 jam, 7 jam efektif dan 1 jam istirahat. Mungkin ini saya lewatin saja. Saya masih punya waktu berapa lama, Bu Ismi? Sampai 11.30, Pak. 11.30 ya, oke, baik. Itu sudah dengan tanya jawab ya? Belum ya? Baik. Kemudian hak dan kewajiban penyedia. Nah ini, penyedia berkewajiban untuk mendapatkan terlebih dahulu persetujuan tertulis pejabat penandatanganan kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan. Nah tadi saya sudah sebutkan. Salah satunya mengubah dan memutakhirkan dokumen penerapan SMKK harus ada izin. Ya. Katakanlah begini, ya, terjadi kecelakaan konstruksi, orang terpleset dan luka berat, katakanlah seperti itu.
Bila terjadi kecelakaan, otomatis RKK-nya harus diubah. Ya. Tapi tetap saja pengubahan RKK itu harus ada izin dari PPK. Ya. Mengapa? Ya supaya dilihat, jangan-jangan itu diubah tapi kemudian ngubahnya malah ngawur. Nah ini adalah bentuk dari pengendalian ya, pengendalian dari perubahan dokumen ya. Jadi ingat Pak ya, setiap terjadi kecelakaan RKK harus diganti, diubah ya. Direvisi. Rancangan kontrak. Nah, ini dokumen, ini untuk kontrak lumsum ya. Ini tulisannya bahasa Inggris, lamsam ini. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Nah, ini ada banyak ya, ada adendum kontrak, surat perjanjian, surat penawaran, namun saya sebutkan di sini. Nomor 4 ya. Syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya berupa apa? Yang di lampiran B adalah rencana keselamatan konstruksi. Ya. Jadi ingat, rencana keselamatan konstruksi bagian dari kontrak. Dan ingat, pada saat PCM sudah harus selesai. Tidak ada alasan tidak selesai karena pada saat belum menang pun kan sudah harus mengirimkan RKK penawaran. Sebelum tanda tangan, si kontraktor yang sudah menang juga sudah dikasih tahu segera merevisi atau memutakhirkan rencana keselamatan konstruksi atau RKK ini. Total kalau kita lihat waktu itu maksimum berapa? 21 hari ya. Nah, lama, cukup lama itu untuk waktunya cukup longgar untuk menyelesaikan RKK ini. Kalau serius, kalau nggak serius ya nggak, setahun juga nggak selesai. Ya. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sesuatu yang baru itu pada awal-awal tentunya akan sengsara ya. Nyiapkan apa ini. Tetapi kalau sesudah itu ya gampang saja. Jadi intinya begini, Bapak, Ibu-Ibu, ya contohnya proyek sejenis lah. Contoh proyek sejenis, kemudian dimodifikasi seperlunya yang memang ada perbedaan. Karena apa? Semua proyek itu sifatnya unik, pasti ada perbedaan. Makanya saya bilang, ambillah contoh, kemudian revisi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tidak ada RKK yang akan sama dari proyek satu ke proyek lain walaupun sejenis. Ya, ini diingat karena sangat berkaitan dengan jumlah orangnya, jumlah anggarannya, ya, nilai kontraknya. Ya. Ada yang mengandalkan alat, ada yang mengandalkan manusia, itu risikonya beda-beda. Nah, untuk kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, ini juga sama ya. Di lampiran B itu di SSKK ya, ada rencana keselamatan konstruksi. Instruksi kepada peserta. Nah, ini. Nah, di sini pada saat mengisi dokumen tender. Ini di persiapan ya, mohon maaf, pada tahapan persiapan oleh si pengguna jasa, oleh si PPK dan Pokja, ya. Maka dokumen tender kan disiapkan oleh si PPK kemudian diserahkan kepada Pokja. Ini ada dokumen penawaran. Nah, ini ada isi dokumennya apa? Nah, di dalam dokumen penawaran salah satu dokumen tender kan banyak ya, apa saja ada dokumen penawaran. Nah, di dalam dokumen penawaran ada beberapa item. Salah satunya adalah dokumen penawaran teknis. Di dalam dokumen penawaran teknis itu apa saja yang harus diisi? Di situ ada metode pelaksanaan pekerjaan.
ada daftar peralatan utama, ada daftar personal manajerial, dan ada formulir rencana keselamatan konstruksi. Sebetulnya harusnya ini ada dua yang di bold ya, yang C juga harus di bold karena apa? Yang C ini tadi saya sebutkan ya, ini akan ada tambahan satu tenaga yaitu ahli K3 konstruksi. Kalau dulu pekerjaan konstruksi yang kecil cukup pelaksana ya. Sekarang ada pelaksana dan ada yang kecil loh ya. Ini yang nilainya kecil. Jadi itu pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi. Kalau yang sedang dan besar itu dulunya kan ada GS, ada asisten teknik, ada asisten keuangan kalau nggak salah ya. Terus ada dulu hanya itu aja 3. Sekarang ada 4. Satunya lagi adalah ahli K3 konstruksi. Kalau tadi kalau resikonya besar kan ahli utama atau madya pengalaman 3 tahun, kalau sedang pengalaman ahli madya atau ahli muda pengalaman 3 tahun ya. Nah, kemudian yang 3 barulah formulir RKK. Nah, ini formulir RKK sudah disiapkan oleh si pengguna. Pengguna kok masa bisa bikin sih RKK, kan dia PPK fisik, Pak. Nah, PPK fisik kan tadinya mendapatkan rancangannya dari DED. Ya, jadi DED-nya sudah ada dalam bentuk rancangan konseptual. Jadi maksud saya yang saya tekankan itu adalah si PPK fisik tadi tidak 0 kosong modalnya, tapi ada rancangan konseptual SMKK yang dibuat oleh PPK perencanaan. Ya. Jelas ya Pak ya? Di mana PPK perencanaan ini bisa dapat dari si konsultan DED. Jelas ya Pak ya? Kemudian, nah ini setelah berjalan, maka tender, maka si calon penyedia jasa harus mengirimkan bermacam-macam dokumen. Nah, ini ada dokumen penawaran administrasi, ada dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran harga. Di dalam dokumen penawaran teknis banyak, ada metode, peralatan utama, daftar isian personel. Nah, yang tadi saya baru saja cerita panjang lebar ini, yang ini rupanya ada di sini. Lalu daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkonkan. Nah, ini biasa ya. Lalu yang berikutnya adalah RKK. RKK itu ada 5 elemen. Nah, ini di dokumen tender sekali lagi ya, ada 5 elemen. Kalau Bapak iseng bikinnya menjadi 4 elemen atau 3 elemen, Anda akan digugurkan. Kemudian Bapak terlalu kreatif menjadi 6 elemen, juga akan digugurkan, apalagi 10 elemen yang akan digugurkan. Karena apa? Elemen SMKK itu sudah jelas isinya 5, dan apa itu sudah jelas. Sehingga tinggal diisi. Karena kalau Bapak terus kemudian, wah saya biasa di minyak dan gas, kami biasanya katakanlah 7 elemen. Ya cari aja kerjaan di sana gitu ya. Karena apa? Supaya sama-sama 5, supaya mengevaluasinya juga dengan cara yang sama. Kan gitu, Pak. Nah, kemudian ada lagi adalah fakta komitmen keselamatan konstruksi ya. Fakta komitmen kalau Bapak tidak upload gugur. Ya. Fakta komitmen kalau namanya beda ya, Bapak PT-nya ditulis lain juga gugur. Nah, ini agar diperhatikan, orang cuma selembar kertas kok ngetiknya kok bisa salah-salah ya. Ada lagi, tapi yang namanya kontraktor lucu lagi. Pak, itu kan cuma selembar kertas. Loh, ini selembar kertas fakta komitmen. Ini untuk memegang komitmen Anda sebagai si kontraktor, ya. Jadi
kalau bicara soalnya ada yang bertanya beberapa kali, ini kan cuma selembar kertas loh. Orang nikah juga pakai selembar kertas ya, pakai surat nikah itu Pak ya. Lembar data pemilihan atau LDP. Nah tadi yang saya sebutkan, saya sudah cerita tadi sebetulnya persyaratan personal manajerial. Nah, tadi saya sudah sebutkan kalau usaha kecil dulu hanya pelaksana saja. Sekarang ditambah dengan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Mengapa kok tiga-tiganya ada? Karena kadang-kadang kontraktor walaupun usahanya kecil, dia hanya punya ahli K3 konstruksi. Malah petugas keselamatan konstruksi malah nggak punya. Aneh, ya aneh. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kalau punya ahli ya jangan digugurkan. Ya. Nah kemudian untuk kualifikasi usaha menengah dan besar, tadi saya sudah sebutkan. Nah, dulunya hanya ada 3, manajer, pelaksanaan atau GS, lalu ada manajer teknis, tadi saya menyebutnya sebagai asisten teknis ya. Ini manajer teknis dan manajer keuangan. Ada 3 dulu. Sekarang harus ditambah menjadi 1 lagi, yaitu ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ingat ya, usaha menengah dan besar harus ahli, bukan petugas. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau kayak gitu nggak enak dong jadi petugas keselamatan konstruksi karena nggak bisa bekerja di usaha menengah dan besar. Itu keliru. Maksudnya di sini ini adalah manajernya kan, di level manajer sebagai pimpinan UKK. Karena apa? Sebagai contoh proyek tol yang di Makassar itu apa itu? Vetarani ya. Itu keselamatan konstruksinya ya, itu ada 25 orang. Ya. Nah, itu karena risiko besar tentunya, karena nilainya triliun, ya tentunya ahli K3 konstruksi utama. Tapi di bawah-bawahnya juga ada ahli K3 konstruksi dan juga ada petugas keselamatan konstruksinya. Nah, jadi ada porsinya masing-masing sampai ada 25 itu, ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan merasa petugas keselamatan konstruksi hanya bisa bekerja di kualifikasi usaha kecil, itu adalah keliru anggapan itu. Ya. Juga yang ahli K3 konstruksi muda juga tetap bisa bekerja di yang menengah dan bahkan yang besar. Ya, bahkan yang besar dia tetap bisa kerja, namun sebagai yaitu bagian dari tim, bukan sebagai pimpinan UKK. Ini persoalan manajerial. Nah, ini untuk tendernya ya, untuk pelaksanaan tender. Ini penting ya, karena ini berbeda dengan yang ditulis di Permen 10, bukan apa-apa, tetapi ini untuk administrasi tender saja ya. Untuk personal manajerial meliputi jabatan, tadi kan saya sudah sebutkan, manajer pelaksana atau manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan petugas keselamatan konstruksi, ahli K3 konstruksi, dan ahli keselamatan konstruksi, di mana saya sudah sampaikan ahli keselamatan konstruksi sampai sekarang belum ada, tapi sudah diatur. Ya. Tidak mensyaratkan SKTK kecuali petugas keselamatan konstruksi, karena petugas kan tidak mempunyai SKK. Untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau sertifikat ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini ada yang kemarin itu kalau tidak dikeluarkan oleh PU maka gugur. Wah, siapa yang bikin aturan kayak gitu ya? Waktu itu untuk petugas keselamatan konstruksi. Jadi ya ada entah sengaja atau tidak mengerti. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi. Nah, jadi gini Pak ya. Loh Pak, kalau di Permen 10 kan kalau kecil kan ahli K3 konstruksi muda atau petugas. Betul. Masalahnya
Pokja masih banyak yang salah mengerti, kemudian mensyaratkan ahli untuk kecil ya, ahli K3 konstruksi muda dengan pengalaman 10 tahun. Walah, ya. Terus kemudian ada juga yang menawarkan yang mensyaratkan hanya petugas keselamatan konstruksi, tapi ahli K3 konstruksi malah tidak boleh. Lah kan lucu, ya. Yang orangnya yang kompetensinya lebih tinggi malah tidak boleh. Nah, ini makanya terus kemudian ditulisnya adalah mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi dalam kurung peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan ahli K3 konstruksi. Terserah mau madya, mau utama, mau muda ya. Ini untuk yang kecil. Karena kemarin ada yang mensyaratkan muda dikasih yang madya atau utama malah digugurkan ya. Ini alasannya mengapa ditulis kayak gini. Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan ahli muda K3 konstruksi atau ahli muda keselamatan konstruksi dengan pengalaman 3 tahun, tidak ada minimal. Ya. Kalau di Permen 10 ditulis minimal. Mengapa kok beda? Karena untuk tender ini banyak yang lucu ya. Ditulisnya pengalaman minimal 3 tahun, maka kemudian ada yang mensyaratkan 8 tahun. Lo kan minimal katanya. Maksudnya padahal bukan seperti itu ya. Nah, ini yang akhirnya kemudian ditulisnya dengan pengalaman 3 tahun, kalau lebih dari itu boleh. Dan gitu Pak ya. Jelas ya? Nah, jadi ahli muda keselamatan K3 konstruksi atau ahli muda keselamatan konstruksi dengan pengalaman 3 tahun, ya. Kalau menyodorkan lebih dari 3 tahun tidak digugurkan, ya. Atau ahli madya K3 konstruksi atau ahli madya keselamatan konstruksi, ini salah ketik ya, mohon maaf, tanpa pengalaman, ya. Kalau risikonya besar, konstruksinya bagaimana? Mensyaratkan ahli madya K3 konstruksi atau ahli madya keselamatan konstruksi dengan pengalaman 3 tahun, tidak ada minimumnya. Atau ahli utama K3 konstruksi tanpa pengalaman. Namun, ada catatannya. Kalau ada orang menawar pengalamannya 5 tahun, ya kenapa digugurkan? Tidak boleh digugurkan. Nah, itu ya. Jadi tulisan pengalaman 3 tahun ini karena kata minimal itu sering disalahartikan oleh Pokja. Ya, makanya dibuat seperti ini. Jelas ya Pak, Bapak, Ibu-ibu? Karena disalahartikan kemudian mensyaratkan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, padahal bukan seperti itu maksudnya. Mengapa 3 tahun? Ya ini karena kita melihat juga ketersediaannya. Ya. Kalau sudah tersedia, ya pengalamannya sebetulnya yang bagus minimal ya 5 tahun. Ya. Tapi sekarang pun kan masih susah, makanya 3 tahun masih oke. RKK. Nah ini agak lucu ya. RKK itu di dalam RKK untuk penawaran di LTP ya, ini peserta menyampaikan RKK sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasinya seperti di bawah ini gitu ya. Nah cuma maaf, yang disyaratkan itu cuma 1 identifikasi bahaya. Enak sekali ya. Mengapa? Karena mengapa kok ini ada relaksasi sedemikian masifnya? Ini relaksasi ini, jadi sangat dipermudah. Sekali lagi ini amat. Ya izin bocor Bapak. Ya jadi sangat dimudahkan, bahkan hanya disyaratkan 1 identifikasi bahaya. Ya ini ada tulisannya uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dimaksud pada angka 1 didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah
ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini ada sesuatu yang baru nih ya. Jadi tingkat risiko terbesarnya. Jadi ini ditetapkan oleh si si PPK ya. Contohnya apa? Nah, ini uraian pekerjaan penggalian. Identifikasinya apanya? Kan penggalian kan bisa tertimpa longsoran, tersetrum listrik, pipa gas meledak dan sebagainya ya. Nah, namanya penggalian ya. Tertimpa atau tertimbun. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Cuma ringan ya, cuma satu Bapak Ibu. Dan ini pun ada calon penyedia jasa, calon kontraktor yang menuliskannya pun ngaco. Nah, garuk-garuk kepala lah. Padahal cuma satu masih ngaco juga, ya. Makanya ini penting untuk dimengerti oleh teman-teman semua. Ini dibuat cuma satu masa ngaco juga. Nah, ini bentuk dokumen penawaran. Ini untuk pemangkatan usaha kecil. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Kan yang pertama kan ada pelaksana, yang kedua adalah ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas. Petugas cukup Pak, tapi ya tadi Pak saya punyanya ahli K3 konstruksi, mengapa saya digugurkan? Nah itu kan repot, makanya harus disebutkan semuanya. Sama juga untuk menengah dan besar, selain 3 jabatan. Jangan naduduki ibu biar jangan Yang keempat ada ahli K3 konstruksi, ya. Di sini tidak ada petugas keselamatan konstruksi. Tapi ingat ya Bapak Ibu tadi saya sebutkan petugas keselamatan konstruksi boleh bekerja di menengah dan besar, tetapi bukan sebagai pimpinan UKK, ya. Karena masih banyak yang beranggapan berarti satu proyek itu hanya satu. Ya kalau kecil iyalah, tapi kalau proyeknya besar enggak harus satu Pak, karena ada aturannya setiap 50 orang, setiap 40 orang dan setiap 60 orang tergantung ininya. Nah, kemudian riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan. Nah, ini terus kemudian penting. Kemudian pengalaman. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu yang ketiga ya. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan sesuai pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja yang disyaratkan. Nah, ini penting buat Bapak Ibu ya. Nah, ini RKK. Tadi saya sudah sebutkan RKK itu terdiri dari 5 elemen. Nah, inilah bentuknya sudah dibuat seperti ini ya, ada 5 elemen: kepemimpinan, perencanaan, dukungan keselamatan, operasi, dan evaluasi kinerja. Jangan dibikin hanya 3, jangan hanya dibikin menjadi 4 di korting, Anda akan digugurkan. Harus 5 seperti ini dan seperti ini. Pokoknya kalau bikin skripsi atau tesis kan bisa macam-macam ya. Ada yang bikin 6 bab, 7 bab. Enggak bisa. Karena apa? Nanti bingung yang menilainya. Jadi ya ini sudah disyaratkan 5 elemen, ya sudah. Jangan macam-macam gitu ya. Nanti yang menilai bingung, Anda bisa-bisa digugurkan gara-gara pokjanya bingung. Fakta komitmen, nah ini penting ya. Kalau KSO atau tanpa KSO ini sudah disiapkan. Ini pun masih banyak yang salah, ada yang digugurkan gara-gara ini. Lucu sekali, saya bingung itu. Ada yang sengaja dihilangkan itu yang 7 butir itu, entah apa maksudnya. Ya jelas saja kemudian digugurkan ya. Kan ini janji Anda, janji ke si penyedia untuk melaksanakan 7 butir ini. Memenuhi ketentuan keselamatan, menggunakan tenaga kerja kompeten, terakhir memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKK. Tapi ya masih ada juga kontraktor yang ngawur ya, calon kontraktor. Di sini memenuhi 9 komponen biaya SMKK, tanda tangan dia, tapi pada saat penawarannya dia hanya mengisi 3 komponen biaya.
Nah, udah nggak sinkron sebetulnya. Ya. Nanti repot sendiri walaupun tidak menggugurkan. Kalau biayanya 0 baru gugur. Ya. Tapi nanti bingung sendiri karena sudah terlanjur janji kan 9, nanti pada saat PCM ya 9 itu harus ada. Sisanya dari mana? Ya terserah, gitu kan. Ini penting untuk disadari. Ini IBPRP. Nah, ini penting ya. Ini ada 17 kolom. Nah, ini jangan sampai ada yang kosong ya. Kalau ada yang kosong, tulislah tidak ada atau NA. NA itu singkatan not available ya. Jangan ada yang kosong. Kosong bisa-bisa Anda, terutama kecuali yang kolom 16 ya. Yang lain kalau kosong Anda bisa digugurkan loh. Ya, hati-hati ini. Ya. Izin Pak Brawijaya, mungkin sekarang waktunya untuk diskusi dan tanya jawab, Pak. Oke, baik. Jadi yang lain-lainnya tinggal form-formnya saja ya. Siap. Oke, ini ya oke, forum penawaran. Oke, waduh, ternyata 2 jam nggak cukup waktunya ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Jangan-jangan nggak ada nih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Pak Insinyur Brawijaya. Salam kenal, Pak. Salam kenal juga, Ibu. Ini